Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Minggu, 28 Juli 2024. Hari Minggu biasa ke-17. Hari orang tua, kakek dan nenek sedunia. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab kedua Raja-Raja, bab 4, ayat 42 sampai dengan 44. Sekali peristiwa, datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi Elisa, abdi Allah, roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai, serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, "Berikanlah roti itu kepada orang-orang ini, supaya mereka makan." Tetapi pelayan abdi Allah itu berkata, "Bagaimana aku dapat menghidangkannya di depan 100 orang?" Jawab abdi Allah itu, "Berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya." Lalu dihidangkannyalah roti itu di depan mereka. Maka makanlah mereka, dan masih ada sisa sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 4, ayat 1 sampai dengan 6. Saudara-saudara, aku, orang yang dipenjarakan demi Tuhan, menasihati kamu, supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kamu hidup berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa kita semua, yang mengatasi semua, menyertai semua, dan menjiwai semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Yohanes, bab 6, ayat 1 sampai dengan 15. Sekali peristiwa, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu, Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita dapat membeli roti, supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Lalu duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Sesudah itu, Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang,
Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat tanda mukjizat yang telah dilakukan Yesus, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk dijadikan raja, Ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sedikit tapi berarti. Kita memasuki hari Minggu biasa ke-17. Pada hari Minggu yang lalu, Yesus menempatkan diri sebagai seorang gembala yang baik. Ia menaruh belas kasih kepada semua orang yang datang kepadanya, karena mereka seperti domba tanpa gembala. Pada hari ini, penginjil Yohanes menampilkan kisah Yesus memberi makan kepada 5.000 orang hanya dengan 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Kalau kita memikirkan dengan pikiran manusiawi kita, hal itu tidak mungkin terjadi. Bagaimana mungkin memberi makan kepada 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan? Namun secara iman, kita percaya bahwa Allah bisa menjadikan apa yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin. Filipus sempat merasa pesimis ketika Yesus menawarkan kepadanya untuk membeli roti, supaya semua orang bisa makan. Filipus mengatakan, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Andreas juga merasa pesimis dengan mengatakan, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Para murid merasa pesimis karena mereka masih mengandalkan pemikiran manusia. Mereka belum mengandalkan Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam persoalan yang sedang mereka hadapi. Saat itulah Yesus hadir dan mengatasi persoalan yang sedang mereka hadapi. Dari 5 roti jelai dan 2 ekor ikan dapat mengenyangkan 5.000 orang laki-laki. Yesus menjadikan yang sedikit menjadi berkat bagi banyak orang. Sedikit tapi berarti. Dengan kisah penggandaan 5 roti dan 2 ekor ikan ini, Yesus ingin membawa para murid sampai pada penghayatan iman mereka akan kehadiran dan keterlibatan Allah dalam setiap persoalan hidup manusia di dunia ini. Allah akan hadir dan terlibat dalam setiap situasi hidup kita kalau kita mau membuka diri bagi kehadirannya dan berpasrah hanya padanya. Tindakan Yesus dengan mengambil roti, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya mau menunjukkan kepada kita tentang keterlibatan Allah dalam mengatasi persoalan yang sedang dihadapi para murid-Nya. Roti yang dibagi-bagikan oleh Yesus kepada orang banyak mengingatkan kita akan mana di padang gurun. Sama seperti mana dahulu, roti ini pun dimaksudkan sebagai sarana untuk menumbuhkan iman dalam hati manusia. Harapannya, setelah mereka melihat mukjizat yang diadakan oleh Yesus, mereka menyatakan bahwa Yesus adalah benar-benar Mesias yang datang ke dunia. Pada hari ini, kita merayakan hari orang tua, kakek dan nenek sedunia. Dari perikop Injil hari ini, kita belajar dan merenungkan 3 hal. Pertama, belajar untuk peka dan peduli terhadap sesama yang menderita. Di sekitar kita ada banyak saudara yang menderita, orang tua yang kurang mendapatkan perhatian dari keluarganya, mereka yang sedang menghadapi kesulitan dalam hidup. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil dan diutus kepada mereka. Kita belajar untuk peka dan peduli terhadap sesama yang menderita, seperti yang telah dilakukan Yesus. Kedua, berusaha untuk selalu melibatkan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap usaha dan perjuangan hidup kita. Sesulit apapun persoalan kita, kalau kita melibatkan dan mengandalkan Tuhan, pasti ada solusinya. Ketiga,
Jangan pernah merasa pesimis dengan kekurangan dan keterbatasan kita. Tuhan selalu hadir untuk memberkati kita dan menjadikan kekurangan dan keterbatasan kita sebagai berkat bagi banyak orang. Tuhan selalu memberikan waktu dan kesempatan kepada kita agar hidup kita menjadi berkat bagi orang lain melalui perbuatan kasih yang kita lakukan untuk sesama. Karena itu, jangan sia-siakan waktu yang telah Tuhan berikan. Jadikanlah hidupmu berguna bagi sesama. Amin. Tulisan oleh R.P. Cornelius Kopong Suban, Okarm. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, harta milik tak seberapa yang ada pada kami, rupanya tak mencukupi untuk sekian banyak orang yang ada di sekitar kami. Tetapi Engkau selalu menyelenggarakan segala yang kami perlukan. Datanglah di tengah-tengah kami, ucapkanlah sabdamu, dan bagikanlah rezekimu. Jadikanlah rezeki tak seberapa yang kami perlukan, tanda kelimpahan dan kemurahan hatimu, dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.